Film dimulai dengan memperlihatkan seorang misterius yang sedang membawa mayat wanita dengan cara yang cukup ekstrim. Beberapa polisi tampak sedang mengepung sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga penganut sekte sesat yang sedang tertidur pulas di atas ranjangnya. Sesaat setelah seorang polisi yang bernama John mengumumkan kepada mereka bahwa mereka saat ini telah terkepung. Keluarga itu pun terbangun dari tidurnya. Namun bukannya menyerah dengan damai, para penganut setan itu justru mengambil senjata api dan hendak menyerang para polisi yang berada di halaman rumahnya. Mereka tampak kacau dan sempat menyebut salah satu anggota keluarganya yang bernama Tiny. Namun sepertinya mereka telah siap dengan keadaan tersebut. Mereka kemudian memakai sebuah topeng yang terbuat dari besi dan menyerang para polisi yang berusaha menangkap mereka. Aksi baku tembak antara kedua belah pihak pun tak terhindarkan. Kemudian salah seorang polisi melemparkan sebuah bom asap ke dalam rumah itu. Lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba mereka keluar dari persembunyiannya. Dan salah satu dari mereka menggunakan sebuah armor dari besi mirip seperti Iron Man. Namun tampaknya armor yang ia pakai tidak mampu menahan peluru yang ditembak oleh para polisi. Sehingga ia pun harus mati begitu saja. Salah satu dari mereka yang merupakan ibu dari anaknya yang mati karena mengorbankan dirinya agar saudaranya bisa lolos dari kejaran polisi, tidak tega meninggalkan anaknya yang mati. Dan ia pun harus tertangkap. Sementara yang lain berhasil lolos dari kejaran polisi. Orang yang lolos itu adalah Baby dan kakaknya yang bernama Otis. Mereka lalu mengambil paksa mobil seorang perawat yang kebetulan sedang lewat. Dalam sekejap berita bermunculan yang mana selain tak memiliki agama dan menganut aliran sesat, keluarga tersebut juga merupakan seorang psikopat yang sangat sadis. Polisi menemukan banyak sekali mayat yang berada di dalam rumahnya. Tidak hanya itu, di dalam rumahnya juga terdapat banyak sekali kuburan massal. Salah seorang polisi menemukan sebuah gambar seorang badut yang cukup familiar di mata John. Dan badut tersebut bernama Kapten Spaulding. Spaulding ini merupakan karakter badut yang sangat digemari oleh anak-anak. Ia sering muncul di layar kaca televisi dan melakukan pertunjukan. Spaulding mendapatkan sebuah panggilan dari putrinya, yaitu Baby, yang menginformasikan kepadanya bahwa saat ini mereka tengah diburu oleh polisi. Spaulding menjanjikan untuk bertemu di sebuah motel. Di tempat lain terlihat seorang pria pemilik sebuah motel yang bernama Charlie. Ia tampak kesal karena pelanggannya pada hari ini tidak memberikan upah yang sepadan. Selang beberapa saat, Charlie mendapatkan sebuah panggilan dari Spaulding yang mengabarinya bahwa ia sedang menuju ke motelnya untuk menginap. Satu keluarga tampak sedang mengemasi barang mereka dan hendak pergi. Roy yang tengah mengambil sebuah es batu dijumpai oleh Baby yang tampak sedang menggodanya untuk membajak sawah wanita itu. Namun tak berselang lama, Otis pun datang dengan pistol di tangannya dan ia membawa Roy. Adam bersama Gloria, istri Roy, yang tengah menyaksikan berita tentang sekte sesat yang sedang viral kala itu, dikejutkan dengan kedatangan Otis yang mengancam mereka dengan sebuah pistol. Tak berselang lama, salah satu teman mereka datang dan hendak masuk ke dalam kamar itu. Tanpa ampun, Otis pun menembak teman Roy hingga tak berdaya. Spaulding yang sedang dalam perjalanan harus terhenti setelah kehabisan bahan bakar. Ia pun kemudian mengambil paksa mobil ibu-ibu yang hendak pergi bersama anaknya. Kembali ke Roy dan keluarganya, setelah mereka melihat kesungguhan ancaman Otis, mereka tampak sangat takut dan patuh padanya. Otis kemudian menyuruh istri Roy yang bernama Gloria untuk melepaskan pakaiannya di depan mereka semua. Tidak hanya itu, Otis juga menyuruh Gloria untuk membajak sawah bersama di depan suaminya sendiri. Roy yang melihat kejadian memalukan itu tak mampu berbuat apa-apa.
Di kantor kepolisian, tampak John yang tengah menginterogasi ibu baby yang bernama Betsy. Rupanya, Betsy ini juga merupakan seorang buronan yang berkali-kali telah berhasil kabur dari tangkapan polisi. Dan yang lebih parahnya lagi, Betsy secara terang-terangan berkata kepada John bahwa dialah orang yang telah membunuh anggota keluarganya. Mendengar jawaban itu, sontak membuat emosi John memuncak, lalu mencekik Betsy hingga hampir mati. Dan ia juga mengancam akan membalaskan dendamnya kepada keluarga Betsy. Beruntung polisi lainnya segera menghentikan tindakan John sehingga Betsy tak jadi mati di tangan John. Otis membawa Roy serta Adam pergi ke sebuah tempat. Roy menyadari bahwa Otis kemungkinan besar akan membunuhnya. Ia pun menyampaikan firasatnya itu. Otis yang mendengar ucapan Roy, ia pun sangat marah dan mengancam Roy bahwa ia memang akan membunuhnya. Adam yang menyadari bahwa ia memiliki kesempatan untuk membunuh Otis, ia pun mengambil sebatang kayu lalu memukul Otis hingga ia ambruk. Namun sayangnya usahanya itu harus gagal setelah Otis berhasil menembakkan peluru panas hingga mengenai leher Adam. Keadaan berbalik. Otis yang memang tak beragama dan tak percaya adanya Tuhan sekarang menantang Roy untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya. Sementara Otis akan membunuhnya. Dan Otis pun menghabisi Roy dengan menggunakan sebatang kayu hingga Roy mati secara mengenaskan. Tak puas dengan itu, Otis juga membunuh Adam menggunakan pisau miliknya dengan sangat brutal. Kembali ke Gloria yang saat ini sedang berada di kamar bersama baby dan ponakannya yang bernama Casey. Casey meminta izin untuk pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Baby yang tak merasa bahwa Casey tidak berpotensi mampu menyerangnya, ia pun mengizinkannya. Di kamar mandi, Casey sangat histeris, meminta pertolongan kepada siapapun yang mendengarnya. Sialnya teriakan Casey didengar oleh baby. Gloria yang melihat sebuah kesempatan, ia pun mengambil pistol dan mengancam akan membunuh baby. Namun tak sempat menembakkan peluru yang ada di pistol itu, baby terlebih dahulu melemparkan sebilah pisau ke dada Gloria, hingga membuatnya mati. Casey yang melihat kejadian itu lari histeris mendekati seorang pria, yang ternyata pria tersebut ialah Spaulding. Di kantor kepolisian, anak buah John berhasil menemukan sesuatu, yang mana Spaulding ternyata merupakan sosok karakter dalam satu film anak-anak, dan itu cukup mengejutkan. Otis telah sampai dan bertemu dengan ayahnya yaitu Spaulding. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu menuju ke motel Charlie. Pagi harinya, petugas kebersihan dikejutkan dengan adanya mayat yang mati mengenaskan di kamar mandi. Ia juga dibuat takut oleh Casey yang menggunakan sebuah topeng wajah Roy yang dikuliti. Kemudian Casey mati secara mengenaskan tertabrak oleh sebuah truk bermuatan berat. Berita insiden kecelakaan brutal tersebut langsung terdengar oleh kepolisian dan langsung melakukan olah TKP. Namun mereka tak mendapatkan hasil yang memuaskan. John yang sudah muak dengan perbuatan para badut psikopat ini meminta bantuan kepada para berandalan atau preman yang ia kenal. Kedua preman tersebut bernama Rondu dan Ray. John memasrahkan masalah pencarian para badut psikopat itu kepada mereka. Kemudian John pergi ke rumah para badut itu dan tampak sedang menyelidiki sesuatu yang ada di sana. Namun betapa terkejutnya ia. Ternyata saudaranya yang bernama George yang dibunuh oleh keluarga psikopat itu ada di sana. George memerintahkan kepada John untuk segera membunuh keluarga psikopat itu untuk membalaskan dendamnya. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Yang mana saat ini John tengah berada di kantornya dan sangat dihantui oleh sosok keluarganya itu. Sesaat setelah itu, ia mendapatkan panggilan dari Rondu yang menginformasikan bahwa ia telah menemukan orang yang mereka cari. Dan mereka akan memulai misi pembantaian para badut psikopat itu. John yang telah dikuasai oleh kebencian, ia pun membunuh Betsy dengan pisau yang ia genggam. Dan ia melakukan itu secara perlahan. Nggak terbayang tuh gimana sakitnya. Di sisi lain, Spaulding dan lainnya telah sampai di motel Charlie.
dan mereka tampak bersenang-senang. Charlie dan pengawalnya yang pulang dari membeli seekor ayam bertemu dengan John. John yang tahu bahwa saat ini para badut Spaulding dan keluarganya sedang berada di motelnya, ia memerintahkan Charlie untuk memastikan bahwa nanti malam Spaulding dan pengikutnya harus ada di motelnya. Jika sampai Charlie menolak, John tidak akan sungkan-sungkan untuk membunuhnya. Mendengar ancaman itu, Charlie tampak takut. Kemudian John menghampiri kedua berandalan bayarannya untuk memastikan bahwa mereka siap menjalankan misi pembantaian. Namun di sini John meminta kepada kedua berandalan tersebut untuk tidak membunuh target mereka, karena John memiliki cara sendiri untuk menghabisi nyawa mereka. Malam hari pun tiba. Spaulding dan Charlie tampak bersenang-senang dengan barang haram yang mereka miliki. Begitupun dengan Otis yang bersenang-senang dengan membajak sawah milik wanita yang ada di sana. Semua orang tampak bahagia di malam itu. Hingga ketika salah seorang wanita yang pergi untuk mengambilkan sebuah minuman, ia pun harus mati setelah Rondu membunuhnya. Satu persatu orang yang ada di sana pun mati. Dan para target berhasil mereka bekuk tanpa adanya sebuah perlawanan sama sekali. Di sini John tampak sangat senang karena sebentar lagi rencana balas dendamnya akan terbalaskan. Ia pun membawa mereka ke rumah mereka sendiri, lalu mengikat para psikopat itu ke sebuah kursi yang sebelumnya telah ia siapkan. John lalu menunjukkan satu persatu foto keluarganya yang telah dibunuh oleh para psikopat tersebut. Amarahnya yang begitu besar kepada psikopat ini mengantarkan jiwanya menjadi seorang polisi psikopat. Ia menempelkan satu persatu dari foto itu ke tubuh mereka menggunakan sebuah staples. John juga sempat mengabadikan pembunuhan yang ia lakukan kepada Betsy, ibu dari Baby, ke dalam sebuah gambar. Dan ia memperlihatkan foto itu di hadapan Baby. Melihat foto ibunya diperlakukan seperti hewan oleh John, Baby tampak sangat marah dan bersumpah akan membunuh John. Jadi sebenarnya para psikopat masih memakai otaknya. Mereka juga tak terima jika keluarganya diperlakukan seperti demikian. Tak puas dengan itu, John juga menyiksa Otis dengan memaku kedua tangannya di sebuah kursi. Setelah itu, entah apa yang ia pikirkan, John membebaskan Baby dan membiarkannya lari begitu saja. Namun di samping itu, ia membakar seisi rumah termasuk Spaulding dan juga Otis yang terikat pada sebuah kursi yang ada dalam rumah tersebut. Setelah itu barulah John mengejar Baby dan mengancam akan membunuhnya menggunakan sebuah kapak. Baby pun lari sangat ketakutan. Hingga sampailah ia pada sebuah gedung di mana dalam gedung tersebut ada Charlie yang menunggunya di sana. Dan Charlie berencana hendak menyelamatkan gadis itu. Otis pun tersadar dari bios yang membuatnya tertidur. Ia begitu panik saat melihat kobaran api yang hendak melahapnya. Kembali ke Charlie yang hampir berhasil menyelamatkan Baby. Namun sesaat setelah itu, John pun datang dan membunuh Charlie menggunakan sebuah kapak yang ia genggam. Baby yang lari ketakutan akhirnya tersungkur dan tampak tak berdaya. Dan John pun menghajar wanita psikopat itu. Tiba-tiba seorang misterius datang dan menyelamatkan Baby. Dan ternyata dia adalah Tiny, orang yang terlihat di awal film tadi. Kemudian Tiny melepaskan ikatan yang mengikat Spaulding dan menyelamatkan Otis. Lalu ia membiarkan mereka pergi menggunakan sebuah mobil. Sementara Tiny sendiri tinggal di rumah yang terbakar itu. Perjalanan keluarga psikopat penganut sekte sesat itu hampir saja berakhir dengan damai. Namun perjalanan mereka harus berakhir dengan cara yang cukup brutal. Setelah berjumpa dengan sekumpulan polisi yang memblokade jalan mereka menggunakan mobil. Dan film pun berakhir dengan baku tembak antara polisi dan psikopat sesat tersebut.